dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau rutin menyampaikan ilmu di hadapan para sahabat itu. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu majelis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa yajlisu ilaihi ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk, maka yajlisu ilaihi nafarun min ashabihi. Beberapa para sahabat itu hadir duduk di majelis beliau. Ini kebiasaan para sahabat, duduk mendengarkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Al-Khattab itu beliau termasuk sahabat yang rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi, agak jauh. Dan beliau juga punya kesibukan untuk bekerja, mencari nafkah. Maka dia janjian sama sahabat tetangganya, kita giliran datang ke majelis pengajiannya Rasulullah SAW selang sehari. Umar datang sehari, besoknya tetangganya. Terus begitu. Berarti selang sehari, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang ke majelisnya Rasulullah SAW khusus untuk menuntut ilmu syar'i. Ini sekelas Umar ya. Umar padahal dia sudah dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sekelas Umar yang dijamin surga saja, tetap beliau datang menuntut ilmu syar'i. Apalagi kita yang tidak ada jaminan surga, harusnya tetap bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Para sahabat semuanya begitu. Nah, di tengah-tengah para sahabat ini dikisahkan dari Qurrah bin Iyas Al-Muzani, ada seorang laki-laki, dia suka juga bawa anaknya ikut pengajiannya Rasulullah SAW. Ini termasuk sunnah para sahabat. Antum kalau hadir pengajian bawa anak. Cuman disebutkan dalam riwayat, ya'tihi min khalfi dhahri fayuq'iduhu baina yadayhi. Sahabat ini kalau datang anaknya dari belakang, dia letakkan anaknya, ditaruh di depan, di pangku atau ditaruh di depannya. Selalu seperti itu. Jadi dia sangat sayang sekali sama anaknya. Suatu hari qadarullah, anaknya ini meninggal. Fahalaka famtana'a ar-rajulu an yahdura al-halqata li dzikri ibnihi. Maka setelah anaknya itu meninggal, tidak pernah lagi dia datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Bukan karena tidak mau ngaji lagi, bukan. Cuman kalau dia datang ke majelisnya Rasulullah, dia ingat sama anaknya. Karena anaknya selalu dia bawa, ditaruh di depannya. Kalau dia ingat anaknya, jadi sedih dia. Fahazina alaihi. Maka dia memilih untuk tidak datang dulu nih ke majelis Rasulullah SAW. Fafaqadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya kehilangan, yuk mana ini si fulan ini? Biasanya hadir, kok sekarang tidak ada. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, Mali la ara fulanan. Kenapa saya kok tidak lihat fulan lagi? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bunayyuhul ladzi ra'aitahu halak. Anaknya yang sering kau lihat itu, wahai Rasulullah, yang masih kecil itu, dia meninggal, kasihan. Maka dia tidak hadir, sedih dia. Maka didatangi laki-laki ini oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendoakan, kemudian menyabarkannya. Takziah lah ya. Rasulullah bertakziah. Ini adab dan akhlak yang mulia dari Rasulullah. Beliau kunjungi para sahabat. Para sahabat yang sakit, dijenguk, yang meninggal, ditakziahi oleh Nabi. Bahkan dikuburkan oleh Nabi SAW. Yang kena musibah juga disabarkan oleh Nabi SAW. Disabar-sabari oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, ya fulan, ayyuma ahabbu ilaik. Hai fulan, kamu pilih yang mana? An tumatta'a bihi umrak. Yang pertama, kamu, anakmu ini tetap hidup. Kamu bisa bermain-main sama dia, bersenang-senang sama dia. Kamu tidak perlu bersedih lagi karena kehilangan anak. Bahkan sampai kamu sudah tua, seluruh hidupmu kamu habiskan, anakmu masih hidup. Ini pilihan pertama. Atau, la ta'ti yawman, la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah, illa wajadtahu fihi sabaqaka ilaihi fayaftahuhu lak. Atau pilihan yang kedua, kamu bersabar, anakmu meninggal duluan, tapi nanti di akhirat kamu akan menuju pintu surga dan kamu dapati anakmu sudah lebih dulu
berada di pintu surga. Nanti dia yang bukakan pintu surga itu buat kamu. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, an yasbiquni ila babin min abwabil jannah fayaftahuha li lahuwa ahabbu ilayya. Saya pilih yang kedua, wahai Rasul. Tidak apa-apa dia lebih dulu meninggal, saya sabar. Yang penting nanti dia yang bukakan saya pintu surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, fadzaka lak. Kalau begitu, itu yang kamu dapat. Artinya laki-laki ini dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Tentu dijamin di sini dari Allah ya. Pemberian surga ini dari Allah. Namun kabarnya dari Rasulullah SAW. Anakmu nanti yang akan membukakan pintu surga untukmu. Hadis ini sahih. Hadis sahih dicantumkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Termasuk hadis ini hadis yang mengabarkan kepada kita tentang fadilah hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu membawa anak. Kita bawa anak kita di majelis ilmu. Maka insya Allah anak ini nanti akan jadi penuntun kita atau yang membukakan kita pintu ke surga. Maka sesibuk apapun kita, sempatkan untuk selalu hadir di majelis ilmu. Niatkan itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu hidup kita akan kering, susah. Dan kita akan disibukkan dengan dunia. Bukan cuma itu, kadang-kadang kita disibukkan dengan perkara yang sia-sia, yang memudaratkan dunia dan akhirat kita. Atau bahkan mengandung dosa-dosa. Kalau ndak dosa kecil, dosa besar. Maka ini nasihat buat anak pribadi, buat kita semua. Sesibuk apapun kita upayakan. Ya, anak pun berupaya, sesibuk apapun anak berupaya untuk bisa meluangkan waktu. Kecuali memang betul-betul ndak bisa. Mungkin hanya ini, khutbah rahimani wa rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.